Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Karena musibah yang menimpa pada agama, dan itulah sebab utama mendatangkan kerugian kelak pada hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sadari bahwa setiap manusia pasti menginginkan kesenangan dan kebahagiaan, dan tidak ingin merasakan kesengsaraan meskipun hanya sesaat. Hanya saja fakta berbicara lain. Sesuatu yang kita hindari dan kita jauhi ternyata menjadi fakta yang harus kita rasakan. Ada sebagian manusia yang tatkala mendapati hal-hal yang ia takuti justru malah mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. Melakukan maksiat, dosa yang lebih menjerumuskannya kepada kemaksiatan atau dosa-dosa yang jauh lebih besar, yang tentunya hal tersebut akan mendatangkan kerugian. Kerugian yang ia dapatkan justru malah mendatangkan kerugian yang lebih besar. Namun berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka akan menghadapi dan menyikapi kerugian-kerugian di dunia dengan penuh kesabaran dan ketabahan, karena dia sadar betul bahwa apa saja yang ia rasakan di dunia dari kerugian-kerugian yang ada, hal tersebut tidaklah menjadikannya rugi di akhirat kelak selama dia menyikapinya dengan ketabahan dan penuh kesabaran. Ketahuilah bahwa kerugian yang hakiki bukan kerugian yang dialami di dunia, tapi kerugian yang hakiki adalah tatkala seseorang mendapati kerugian di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang mendapati kerugian bagi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak, dan itulah sesungguhnya kerugian yang hakiki. Ketika seseorang mendapati
dirinya dalam keadaan merugi pada hari kiamat kelak. Ketika kebaikan-kebaikan yang selama ini ia kerjakan dan ia kumpulkan ternyata tak satu pun yang mendatangkan manfaat, tak satu pun yang bisa menjadi sebab mendatangkan rahmat yang kemudian memasukkannya ke dalam surga, menyelamatkannya dari siksa api neraka. Dan itulah sebenarnya kerugian yang nyata, kerugian yang hakiki. Atau bisa jadi kebaikan-kebaikan tersebut lebih sedikit dibandingkan dosa yang selama ini ia lakukan selama hidup di dunia. Allah Ta'ala mengatakan wal waznu yawma idil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina. Timbangan kelak pada hari kiamat itu adalah timbangan-timbangan yang hak. Wal waznu yawma idil haq, timbangan pada hari kiamat itu adalah timbangan yang hak, yang penuh dengan keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu, yang apabila di antara manusia mendapati timbangan kebaikannya jauh lebih banyak, lebih berat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Kebalikannya, barang siapa yang timbangannya ringan, timbangan kebaikan ringan, lebih berat amal keburukannya, merekalah orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kerugian seperti inilah yang harus kita hindari. Sehingga seorang hamba berusaha ketika ia hidup di dunia, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya rugi di hari kiamat nanti. Seseorang rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram meski penghasilan yang bisa ia dapatkan banyak, meski ia harus kehilangan peluang-peluang banyak, namun itu tidak dia perhatikan, karena keuntungan dunia yang seperti inilah yang bisa mendatangkan kerugian yang hakiki kelak pada hari kiamat. Keuntungan dunia yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, inilah yang bisa mendatangkan kerugian yang hakiki kelak pada hari kiamat. Dan ketahuilah, tidak ada kerugian dan musibah yang lebih besar kecuali musibah dalam agama. Untuk itulah Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Karena musibah yang menimpa pada agama, dan itulah sebab utama mendatangkan kerugian kelak pada hari kiamat. Dan orang-orang yang merugi pada hari kiamat dipastikan dia tidak akan selamat, tidak mendapatkan rahmat, jauh dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kerugian yang semestinya harus senantiasa dihindari bagi setiap hamba yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian pada hari kiamat adalah kezaliman. Kezaliman sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah taala, huwa ta'addi anil haqq ilal batil. Dia adalah perbuatan yang keluar dari koridor-koridor syariat yang benar dan menghantarkan kepada kebatilan. Atau dalam pengertian yang lain, kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia bertindak, dia berbuat keluar dari koridor dan aturan-aturan agama, sebagaimana seseorang menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain. Itu adalah salah satu contoh perbuatan-perbuatan yang zalim, yang mana perbuatan ini dipastikan dan tidak ada keraguan di dalamnya akan mendatangkan kerugian, bisa jadi dunia dan yang kemudian di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ini ayat dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa kezaliman pasti mendatangkan kerugian bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Bahwa seseorang yang berbuat zalim, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan rahmat dan ia dilaknat
Orang yang dilaknat adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat. Padahal kita mengetahui bahwa rahmat merupakan penyebab utama seorang hamba masuk ke dalam surga. Rahmat adalah penyebab utama seorang hamba masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amalhul jannah wa la yunjihi minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian dapat masuk surga, diselamatkan dari siksa karena amalnya. Wala anak, meskipun itu aku, kata Nabi SAW, illa birahmatin minallah, kecuali karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa mendapatkan rahmat, kita jalankan ketaatan dan kita jauhi kemaksiatan. Dan ternyata di antara bentuk maksiat yang menghalangi hamba dari rahmat adalah berbuat zalim. Lantas apa nasib seseorang yang berbuat zalim tatkala tidak lagi mendapatkan rahmat? Wal'iyadzubillah, dia akan termasuk di antara hamba-hamba yang merasakan siksa yang begitu pedih di api neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian di antara akibat buruk yang menjadikan orang yang berbuat zalim pasti merugi kelak pada hari kiamat, bahwa orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan petunjuk. Langkah-langkah yang ia lakukan di dunia selalu menyimpang, selalu keliru, disebabkan karena kezalimannya. Dan orang-orang yang berbuat zalim, dia akan terus melakukan tindak kezalimannya selama dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keberuntungan, bisa jadi di dunia sebelum di akhirat. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Betapa banyak penduduk yang kami binasakan, yang kami hancurkan, disebabkan karena penduduk-penduduknya berbuat kezaliman. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ternyata kezaliman itu salah satu sebab Allah Ta'ala membinasakan sebuah umat. Sehingga kita katakan kezaliman mendatangkan kerugian dunia dan di akhirat. Dan disebutkan pula dalam sebuah hadis tentang siapa sosok orang yang akan merugi di hari kiamat nanti. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man ta'udduna al-muflisa fikum." Siapa yang kalian anggap dan kalian hitung sebagai seorang yang merugi di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, orang yang merugi di antara kami, man la dirhama lahu wala mata'. Seseorang yang tidak memiliki dirham atau perhiasan sama sekali dalam hidupnya. Rugi, miskin, atau mungkin fakir. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati. Orang yang merugi di antara umatku. Siapa yang dimaksud? Kita-kita semua ini, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mungkin mendirikan salat, membayar zakat, puasa, haji, umrah, dan amal ibadah yang lainnya. Besar kemungkinan di antara kita bisa mendapatkan kerugian yang dimaksud oleh Nabi SAW jika kita tidak bisa menjaga diri. Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati. Ini hadis diperuntukkan kepada kita semua. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Seseorang yang datang kelak pada hari kiamat bi kathratis shalah wa siyam wa zakat, dengan banyaknya salat, puasa, zakat, banyak amal ibadah yang ia lakukan selama hidup di dunia. Tapi apa yang terjadi? Dia mencela orang lain. Dia menuduh orang lain. Dia makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dia zalimi, dia pukul orang lain, atau tindak kezaliman apapun, baik perkataan maupun perbuatan, yang menyebabkan seluruh amal kebaikan yang telah ia kumpulkan selama ini direnggut dan diambil oleh orang-orang yang pernah ia zalimi. Dan tatkala amalnya habis sementara kezaliman atau keadilan belum sempurna ditegakkan, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terzalimi akan ditransfer, ditarik dan diberikan kepada orang-orang yang pernah menzaliminya, yang sampai akhirnya orang tersebut
diseret ke dalam api neraka. Maka semestinya hadis ini membuat kita khawatir. Terlebih lagi yang pada detik ini merasa pernah menyakiti orang lain dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dan ia belum sempat meminta maaf, dan ia belum tahu apakah dia bisa hidup 2 jam 3 jam ke depan, dan dia belum minta maaf. Hati-hati, karena sebuah kezaliman kita bisa menjadi orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Ingat baik-baik, siapa selama ini yang pernah kita sakiti dengan lisan kita atau mungkin dengan perbuatan kita. Dan Nabi SAW berpesan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'. Seseorang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah pada kehormatannya atau sesuatu apapun, falyatahallalhu minhul yaum. Minta halal sekarang, bukan nanti, saat ini juga minta halal, sebelum datang hari yang mana dinar dan dirham sama sekali tidak bermanfaat. Itu hari kiamat, yang mana kelak ini menjadi penyebab kita akan merugi pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Maka para hadirin sekalian, seharusnya hadis ini menjadi peringatan keras bagi setiap hamba yang beriman yang takut akan kerugian pada hari kiamat nanti. Jangan sampai karena satu kata yang keluar dari lisan kita itu menjadi penyebab kerugian bagi kita pada hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahibani wa rahimakumullah ta'ala. Harus kita ketahui baik-baik bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada yang lainnya yang dibiarkan dan ditinggalkan hingga hari kiamat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kezaliman itu ada 3 macam. Salah satunya az-zulmu la yutrak. Kezaliman yang tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan. Pasti akan ditegakkan keadilan. Yaitu tatkala seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya. Kezaliman yang seperti ini tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan, pasti akan ditegakkan keadilan. Meskipun dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala, sementara dia belum meminta maaf, meminta halal kepada orang-orang yang pernah ia zalimi ketika hidup di dunia, hal ini tidak akan ditinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat. Hak-hak orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar di dunia, kemudian mungkin di persidangan-persidangan dunia pelakunya selamat. Harta diambil dengan cara yang tidak benar, tanah diambil dengan cara yang tidak benar. Mungkin dalam persidangan dunia selamat, di hari kiamat tidak ada yang selamat. Semua akan ditegakkan keadilan. Bahkan diumpamakan oleh Nabi SAW bahwa akan ditegakkan keadilan di antara binatang, seperti seekor kambing yang tidak memiliki tanduk dan seekor kambing yang memiliki tanduk. Mungkin ketika di dunia kambing yang memiliki tanduk ini menanduk atau menyeruduk kambing yang tidak memiliki tanduk, di hari kiamat nanti akan ditegakkan qisas dan keadilan. Ini binatang, lantas bagaimana dengan manusia? Meskipun dijelaskan oleh para ulama, binatang akan dikumpulkan di padang mahsyar berdasarkan hadis di atas. Binatang pun akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan satu tujuan, untuk menegakkan keadilan, yang kemudian mereka dijadikan seperti tanah.
Itu di antara binatang. Lantas bagaimana dengan manusia? Setelah ditegakkan keadilan, tinggal dilihat berapa yang tersisa dari amal kebaikan yang selama ini kita kumpulkan. Itulah yang nantinya akan diperhitungkan apakah kita layak menjadi penghuni surga atau wal'iyadzubillah menjadi penghuni neraka. Maka para hadirin sekalian, pembahasan kali ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai candaan kita, sendagurau kita ternyata menjadi penyebab kita merugi kelak pada hari kiamat. Kita berteman dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang kita rasa ini adalah hal yang biasa, mungkin akan dilupakan nantinya. Ternyata tidak. Itu menjadi penyebab kawan kita, sahabat kita sakit hati dan memberikan pengaruh kepada kehidupannya. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Hati-hati. Lisan, tulisan. Banyak orang-orang yang berbuat zalim dengan jari-jarinya di media-media sosial kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Pertanyaannya, ketika ia ingin bertaubat, dia minta maaf kepada siapa? Bagaimana dia harus mencari? Hati-hati. Dan itu jauh lebih berbahaya. Kezaliman di media-media sosial, mencela, mencaci, memaki, menuduh, memfitnah, itu sebuah kezaliman. Dan ketika ia bertaubat, dia harus minta maaf, dan dia bingung minta maaf kemana. Maka para hadirin sekalian, berhati-hatilah dengan lisan kita, dengan jari jemari kita, dengan anggota tubuh kita. Jangan sampai ada yang menjadi penyebab kita diseret ke dalam api neraka karena tindak kezaliman kita. Berhati-hatilah. Dan salah satu usaha dan upaya untuk agar kita terhindar dari kezaliman-kezaliman tersebut, atau agar kita dihalalkan, terbebaskan dari hutang-hutang dunia karena tindak kezaliman, perbanyaklah saling maaf-maafan. Sehabis bertemu, berjumpa, saling maaf-maafan. Khawatir jika seandainya ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Hubungi teman-teman, hubungi sahabat-sahabat, keluarga, orang-orang terdekat, sampaikan permintaan maaf. Jika seandainya ada perkataan-perkataan yang mungkin selama ini mereka pendam dan tidak mereka tunjukkan. Ada sebagian demikian. Dia tidak menunjukkan bahwa dia disakiti, tapi sejatinya dia sangat sakit hatinya. Maka perbanyaklah minta maaf dan perbanyaklah memberikan maaf. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita akan terhindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan dan dijauhkan dari segala macam kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang bisa mendatangkan kerugian yang hakiki kelak pada hari kiamat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimus salam. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.